ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, segala puji bagi dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala terus memberikan segala kenikmatannya kepada kita. Kenikmatan kita bisa bertaubat, kenikmatan kita bisa menuntut ilmu kembali, kenikmatan kita beristighfar, dan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak sekali di luar sana Allah Subhanahu wa taala belum tentu memberikan nikmat tersebut. Banyak mereka masih bergelimang dalam dosa, dan Allah tidak menghidupkan hati-hati mereka untuk bertaubat. Sejauh mana ketika seseorang dia bermaksiat kepada Allah, kemudian dia bersegera bertaubat dan beristighfar kepadanya, maka ketahuilah bahwasannya hati tersebut itu masih hidup. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala matikan hati seseorang, maka Allah akan haramkan dia dari segala kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan melanjutkan materi pembahasan kita berkaitan dengan adab, dan kita akan memasuki bab 2 sebelum terakhir dari kitab Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Sekarang beliau masih hidup, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan juga keluarga beliau serta kaum muslimin semuanya. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sudah tampil di layar? Kita akan masuk pembahasan kita di bab ke-19. Prinsip ke-19 memuliakan ilmu. Prinsip ke-19 memuliakan ilmu yang berjudul Syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaih. Yang artinya adalah kecintaan hati terhadap ilmu dan mendominasi kecintaan tersebut terhadap diri. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya antum engeh tentang apa yang disampaikan dalam kitab tersebut, dari yang sudah kita ambil dari prinsip pertama sampai terakhir prinsip 19, justru beliau meletakkan kecintaan ilmu itu di bab yang ke-19. Bukan justrunya diletakkan di awal-awal. Kenapa demikian? Karena sejatinya cinta itu membutuhkan proses. Cinta membutuhkan proses. Seseorang itu tidak akan mencintai sesuatu kecuali melalui prosesnya, baru dia cinta. Sebagai contoh, ketika seseorang melihat ataupun ingin mencintai permainan bola,
Dia tidak langsung cinta dengan permainan bola, melainkan dia berusaha dulu bermain satu permainan, dua permainan, barulah dia cinta dengan permainan bola. Makanya cinta itu membutuhkan proses. Ya, segala sesuatunya. Begitu juga ketika hal dalam rumah tangga terhadap pasangan suami dan istri. Mungkin ada sebagian ketika dia menikah, ya, dia dijodohi dengan orang tuanya atau dan sebagainya. Tetapi tidak mungkin dia cinta ketika pertama kali menikah langsung tumbuh cinta, tidak mungkin. Tetapi cinta itu akan tumbuh sesuai dengan prosesnya. Betul atau enggak nih? Nah, yang jawab jangan yang jomblo, yang udah nikah. Ya. Begitu juga ketika antum memiliki sesuatu, cinta terhadap sesuatu itu akan ada prosesnya. Entah itu antum mengumpulkan dulu atau antum mengumpulkan artikel-artikel, barulah antum cinta kepada barang tersebut. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu itu juga membutuhkan cinta, dan cinta juga membutuhkan proses. Oleh karenanya beliau meletakkan cinta kepada ilmu itu di bab yang terakhir. Karena cinta terhadap ilmu itu membutuhkan proses. Kita akan masuk ke dalam materinya. Ya, sudah dibuka, muncul? Oke, kita akan coba baca ya. Al-Maqidut Tasi' Asyar, yaitu prinsip yang ke-19 yang dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuliakan atau mengagungkan ilmu. Judulnya adalah Syaghaful Qalbi bil Ilm. Kecintaan yang besar, dahsyat terhadap ilmu. Wa ghalabatuhu alaih, dan berusaha untuk memenangkan atau membesarkan cinta tersebut yang menjadikan kecintaan dia terhadap ilmu itu menguasai hatinya. Ini adalah ikhwatal iman, bentuk dari pengagungan kita terhadap ilmu, dan kita harus berusaha untuk membesarkan cinta kita terhadap ilmu tersebut. Beliau mengatakan, ya, fasidqut talabi lahu yujibu mahabbatahu. Maka sesungguhnya dalam menuntutnya, yaitu menuntut ilmu, akan menimbulkan kecintaan kepadanya. Ingat ya. Wa ta'allaqul qalbi bihi, dan keterikatan hati kepadanya. Wala yanalul abdu darajatal ilmi hatta takuna ladzatuhu al-kubra fihi. Hingga seseorang itu tidak akan mendapatkan, atau seorang hamba tidak mendapatkan derajat yang tinggi dalam ilmu sampai dia mendapatkan kenikmatan ilmu. Dari sini ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya, maksudnya adalah asidku di dalam mencari ilmu. Asidku di sini adalah kejujuran, dan sudah berlalu yang kita sudah sampaikan sebelum-sebelumnya dalam menuntut ilmu, yaitu kita harus jujur dalam menuntut ilmu. Sudah juga kita terangkan banyak ya, bagaimana seseorang ketika ingin menyukai suatu fan ataupun cabang-cabang ilmu, itu tidak bisa diraih kecuali dia harus mengerahkan segala upaya terhadap dirinya. Dia tidak akan mendapatkan kemuliaan ilmu sampai dia mengerahkan segala daya dan upaya dirinya terhadap ilmu tersebut. Maka beliau mengatakan, fasidqut talabi lahu yujibu mahabbah. Ketika seseorang jujur dalam menuntut ilmu, dia akan tumbuh yang namanya cinta. Dan setelah itu ketika dia sudah jujur, sudah serius dalam menuntut ilmu, maka dia akan masuk fase derajat berikutnya. Dia akan bergantung hatinya kepada ilmu. Kemudian beliau mengatakan, dia seorang hamba tidak akan sampai derajat tinggi dalam keilmuan sampai dia mendapatkan kenikmatan yang besar dalam menuntut ilmu. Subhanallah, ya. Dan beliau mengatakan, coba perhatikan, wa innama tunalu ladzatal ilmi bi thalathati umur. Gimana sih caranya biar kita mendapatkan kenikmatan ilmu? Toh banyak sekali kan kenikmatan-kenikmatan di luar sana. Ada seseorang bisa menikmati makanannya enak, nikmat. Orang bisa menikmati kendaraannya nyaman, nikmat.
orang bisa menikmati rumahnya yang nyaman, dia nikmat. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa menikmati ilmu tersebut, yang dimana ketika kita bisa menikmati ilmu itu akan mendatangkan kecintaan kita terhadap ilmu. Sebagai contoh gini, ada dalam ilmu itu ilmu faraid, ya. Ada ilmu faraid di mana dia adalah cabang-cabang dari ilmu fikih, ya, di mana ilmu faraid itu adalah berkaitan dengan hukum waris. Tapi kalau seandainya seseorang yang tidak engeh terhadap ilmu waris, dia akan melihatnya adalah sebagai ini cuma matematika biasa. Tetapi tidak, ternyata ilmu faraid adalah ilmu yang di mana sangat penting di dalamnya. Seseorang membutuhkan kecintaan terhadap ilmu faraid. Makanya betapa banyak ketika seseorang belajar, ketika dia sampai ke kitab ataupun pelajaran ilmu faraid, dia hanya sekedar lewat saja tapi tidak sampai mendapatkan kenikmatan ilmu faraid. Kenapa? Di antara kenikmatan ilmu faraid sebagai contoh adalah ketika ada sesuatu sengketa dalam rumah tangga ataupun keluarga yang meninggal, maka ilmunya pasti akan dilalui atau dipakai adalah ilmu faraid. Lalu bagaimana ketika kita ingin menguasai ilmu faraid tanpa didahului kecintaan kita terhadap ilmu, dan kita tidak bisa mendapatkan kecintaan tersebut itu melainkan harus menikmati ilmu tersebut. Itu dia ikhwatul iman. Ya, sebagaimana contoh ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, antum suka matematika, enggak mungkin antum sekonyong-konyong datang tiba-tiba suka matematika. Enggak, ya. Tetapi akan ada prosesnya bagaimana bisa menikmati matematika. Padahal ya mungkin saja padahal keseharian tidak semuanya itu dipakai dengan matematika, hanya berbagai keadaan saja. Lalu bagaimana dengan ilmu agama yang dimana dia harus mendatangkan kecintaan, yang dimana kita ketika mendatangkan cintaan ini kita bisa menikmati ilmu tersebut. Sebagaimana ketika kita bisa menikmati harta benda, rumah dan lain sebagainya. Nah, sekarang beliau mengasih tips kepada kita. Wa innama tunalu ladzatul ilmi bi thalathati umur. Cara ataupun hanya mendapatkan nikmat ilmu itu dengan 3 cara kata beliau. Bagaimana sih caranya? Di sini disebutkan perkataan Dzakaraha Abu Abdillah Ibnu Qayyim. Beliau menukilkan perkataan Ibnu Qayyim. Jadi kunyahnya adalah Abu Abdillah, ya, Abu Abdillah gitu ya. Kenapa ambil contohnya Ibnu Qayyim? Sebenarnya banyak para ulama yang lainnya. Karena Ibnu Qayyim ini ya salah satu ulama yang terkenal dengan masalah pakar hati, ikhwatul iman. Jadi kalau seandainya antum gelisah, antum ada yang sedih, coba antum baca kitab-kitabnya, di antaranya kitab Ibnu Qayyim. Beliau ini adalah pakar hati dan beliau adalah murid langsung dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Luar biasa. Kenapa? Karena kata para ulama, di antara ulama yang sangat menikmati hingga puncak keilmuannya yaitu adalah Ibnu Qayyim. Makanya beliau sampai menuliskan dalam kitabnya wa dzakaraha Abu Abdillah Ibnu Qayyim di dalam kitabnya, yang disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang pertama yaitu adalah Badlul Wus'i wal Juhdi. Apa? Bagaimana caranya mendapatkan nikmat ilmu? Beliau mengatakan yaitu seseorang harus mengerahkan seluruh kemampuan dan kesungguhannya. Jadi kalau seandainya seseorang itu hanya setengah-setengah, dia tidak akan bisa menikmati ilmu. Ya. Jadi ibaratnya ikhwatal iman, orang itu kalau sudah sampai kenikmatan dengan ilmu itu apa yang dipikirkannya itu ilmu, bukan pikirannya itu yang lainnya. Bukan makan, bukan masalah kendaraan, enggak, tapi dia mikirnya itu ilmu, itu sudah puncak kenikmatan. Ketika dia sudah mengeluarkan segala kesungguhannya atau kemampuan terhadap dirinya secara seluruh. Itu yang pertama. Yang kedua beliau mengatakan as-sidqu talab. Yang kedua adalah hendaknya seseorang dia jujur dalam menuntut ilmu. Betapa banyak kita ketika menuntut ilmu itu hanya formalitas saja. Makanya antum tidak bisa menikmati ilmu. Makanya antum tidak bisa menikmati halaqah Al-Quran. Kenapa? Karena hanya setengah-setengah saja. Berbeda ketika seseorang jujur bahwasannya saya membutuhkan ilmu ini, dia akan merasakan kenikmatan ilmu tersebut. Ya. Yang ketiga beliau mengatakan sehatun niyah wal ikhlas.
Ketika dia menuntut ilmu, tentu dia niatnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tips bagaimana caranya yang disampaikan Ibnu Qayyim untuk seseorang menikmati ilmu, melainkan dia harus mengerahkan segala kekuatannya, kesungguhannya, fokusnya. Yang kedua, dia harus jujur dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, dia niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia niat ikhlas karena Allah. Dia ingin menghilangkan kebodohan terhadap dirinya. Dia ingin menaikkan tingkatan ilmu terhadap dirinya. Dia ingin apa? Ketika dia pulang ke rumah, dia ingin mengajarkan keluarganya. Itu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dorongan faktor duniawi atau dorongan bos dan lain sebagainya. Kemudian beliau mengatakan, ini masih perkataan Ibnu Qayyim, wala tatimmu hadhil umur thalathah illa ma'adaf'i kullama yushghilu 'anil qalbi. Ternyata ini sangat luar biasa ikhwatul iman. Beliau mengatakan ini nih tiga yang tadi disebutkan, kata beliau tidak akan sempurna ya beliau ataupun seseorang melakukan ini, melainkan dia juga dibarengi menghilangi segala sesuatu yang menyibukkan selain ilmu. Dihilangkan. Kenapa demikian? Karena seseorang itu tidak akan bisa menikmati ilmu satu fokus sementara dia masih mikirin yang lainnya. Maka hendaknya dia harus fokus kepada satu ilmu tersebut. Dan yang lainnya itu hendaknya dikesampingkan terlebih dahulu. Ya sebagai contoh ya sebagai contoh kita ngambilnya halaqah saja, halaqah Quran. Kenapa sebagian asatidzah mengatakan bahwasannya silakan murojaah, silakan kalian semuanya fokus dan sebagainya. Kenapa? Karena demikian kalian ketika fokus kalian akan mendapatkan kecintaan ilmu, kenikmatan dalam menghafal Al-Qur'an. Makanya betapa banyak orang ketika dia menghafal Al-Qur'an tetapi tidak sejalan dengan akhlaknya. Ini menandakan bahwasannya apa yang dia dapatkan dari Al-Qur'an itu tidak berkah dalamnya. Makanya antum sering mendengar, bukankah Nabi pernah mengatakan Al-Quran hujjatun laka au alaika? Apa artinya? Al-Quran itu akan menjadi penolongmu atau akan nanti dia menyerangmu. Itu akan ada dua pilihan saja. Seperti itu. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya, ketika seseorang dia berada di halaqahnya, hendaknya dia fokus ya terhadap satu kegiatan yang dimana jangan sampai dia memfokuskan ke kegiatan yang lainnya. Karena apalagi yang dia lakukan saat ini adalah aktivitasnya dengan Al-Quran, kalamullah. Harusnya dia lebih menghormati, ya, lebih menghormati. Karena ini adalah kalam Rabbul Alamin, kalam Rabbul Alamin. Kemudian beliau juga mengatakan berikutnya, inna ladzatal ilmi fawqa ladzati sultan wal hukmi allati tattali'u ilaiha nufusun katsiratun. Sesungguhnya kenikmatan ilmu itu di atas segala kenikmatan sultan. Sultan itu apa? Kerajaan, jabatan. Wal hukum, ya, dan kekuasaan. Allati tattali'u ilaiha nufusun katsirah, yang dimana manusia itu berangan-angan pengen mempunyai kerajaan, pengen mempunyai kekuasaan. Tapi ketahuilah bahwasan ini Ibnu Qayyim yang mengatakan sendiri, sesungguhnya kenikmatan ilmu itu di atas segala-gala kenikmatan duniawi hal tersebut. Subhanallah. Ya. Wa tabdulu li ajliha amwalun wa firah. Bahkan ya, yang dimana kebanyakan orang dengan kekuasaan dia berlomba-lomba sampai mengeluarkan duit ya untuk mendapatkannya, ternyata itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan dengan menuntut ilmu. Wan nafsuka dima'un ghaziratun. Bahkan ada sebagian ketika dia ingin mendapatkan kekuasaan tersebut atau jabatan tersebut sampai dia berdarah-darah untuk mendapatkan hal tersebut. Tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan apa? Menuntut ilmu. Khotal iman. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Ada beberapa contoh yang beliau sebutkan nanti setelahnya. Walihada kanatil muluk tatuku ila ladzatil ilmi. Oleh karena itulah, kalau kita cermati beberapa literatur terdahulu, ya, khilafah Abbasiyah, khilafah Umayyah, ya, kalau seandainya kita cermati, mereka itu para raja merindukan kenikmatan ilmu, ikhwatal iman. Merasakan di mana mereka merasakan ada yang hilang
kerajaannya. Wa tuhissu faqdaha wa tatlubu tahsilaha. Dan mereka juga di sela-sela kekerajaannya mereka, memimpin kerajaan mereka, mereka juga ingin ternyata untuk mencari ilmu, di mana itu adalah puncak kelezatan menuntut ilmu. Sebagai contoh, beliau mencontohkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Lihat bagaimana beliau mencontohkan kisah qila li Abi Ja'far al-Mansur. Siapa Abu Ja'far al-Mansur? Dia adalah khalifah. Ya, dia ada seorang khalifah, Abu Ja'far al-Mansur. Ya. Al-Khalifatul Abbasi. Dia tahu khalifah dari Khilafah Abbasiyah. Al-Masyhur, dan dia sangat terkenal luar biasa, Khalifatul Mansur. Alladzi kanat mamalikuhu tamla'u syarqi wal gharb. Yang dimana kalau antum baca literatur di zaman Khalifah Abu Mansur, ya, Abu Ja'far al-Mansur ini, kekuasaannya itu sampai dari ufuk timur hampir ke barat. Ikhwatal iman. Itu timur itu sudah dikuasain, Afrika itu sudah dikuasain. Sampai puncaknya itu sudah sampai ke Baghdad, Irak, sampai sana. Mau ke arah Cina itu ke sana. Subhanallah. Ya. Tetapi coba perhatikan. Ketika dikatakan kepada Abu Ja'far al-Mansur, hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanaluhu. Ibaratnya ada yang bertanya kepada sang raja, wahai raja, ya, sekiranya ada gak sih kenikmatan dunia yang engkau itu belum dapatkan? Ditanya kepada Abu Ja'far al-Mansur. Kemudian beliau mengatakan, baqiyatun khaslah. Ada satu kenikmatan yang dimana aku belum mendapatkannya. Apa? Dia bilang, an aq'uda ala mistabah. Di mana aku pengen sekali kenikmatan itu, aku bisa duduk di atas mistabah. Apa mistabah? Mistabah itu kalau di zaman dahulu, ya, dan sama juga sekarang. Jadi kalau seandainya di masjid itu mistabah itu ada duduk yang paling tinggi. Nah, ketika itu seorang syekh dia menyampaikan ilmunya di hadapan muridnya, dan dia duduk sambil sila, ya, menghadap ke guru, menghadap ke muridnya, dan muridnya itu menghadap ke gurunya. Abu Ja'far al-Mansur dia berkeinginan kenikmatan tersebut, padahal semua mungkin kenikmatan sudah dia dapatkan, harta, wanita, semua dan sebagainya. Tetapi beliau mengatakan ada satu nikmat yang aku belum dapatkan dan aku pengen itu, yaitu adalah aku duduk di atas mistabah, kursi yang tinggi. Apa? Nah, wa hauli ashabul hadits aitullabul ilmi, yang dimana ketika aku duduk itu di hadapanku, di sekitarku itu adalah mereka para ahli hadis. Subhanallah. Dia pengen mendapatkan kenikmatan menuntut ilmu. Subhanallah. Fayaqulul mustamli. Jadi di mana dia menggambarkan di pikiran dia akan ada mustamlinya. Tahu mustamli? Mustamli itu seperti ibarat qorinya ketika di halaqah majelis ilmu tersebut. Yang dimana nanti qorinya itu akan mengatakan, man dzakarta rahimakallah ya syekh. Syekh, siapa perawi yang engkau bacakan ya syekh? Semoga Allah merahmati engkau. Subhanallah. Kemudian yakni fayaqul haddatsana fulan qala haddatsana fulan wa yasuqul ahaditsul musnadah. Kemudian seorang syekhnya ketika di atas itu dia mengatakan haddatsana fulan, berbicara fulan dari fulan, dari fulan, dari fulan. Subhanallah. Jadi Abu Ja'far al-Mansur dia bercita-cita ingin mempunyai kenikmatan majelis ilmu, yaitu majelisnya yang dimana dihadiri ahlul al-hadis. Sebagaimana Abu Ja'far al-Mansur juga dia di zamannya sejaman hidup dengan Imam Ahmad. Mungkin dia melihat Imam Ahmad, karena diketahui bahwasan Imam Ahmad itu murid-muridnya itu sampai 5.000 tulab yang duduk di majelis Imam Ahmad. Seperti itulah ikhwatul iman yang diinginkan para raja. Kemudian beliau mengatakan di akhir, wa mata umiral qalbu bil ladzatil ilmi saqatat ladzatul adat. Barang siapa dan kapan saja seseorang hatinya itu sudah diliputi dengan kenikmatan ilmu, maka kebiasaan-kebiasaan itu akan hilang. Maksudnya adalah apa? Ketika seseorang sudah bisa menikmati ilmu itu sampai lupa makan, sampai lupa yang namanya itu apa? Dunia. Sampai puncak kenikmatan menuntut ilmu itu seperti itu. Ladzatul ilmi. Ya, wa dhahalatin nafsu
minha, dan bahkan dia lupa terhadap dirinya. Bahkan bisa jadi ternyata tadi dia butuh gizi, dia butuh makan, karena dia saking menikmati ilmunya, dia sampai lupa makan. Atau lupa apa? Mungkin lupa mandi kali ya. Saking menikmati ilmunya. Subhanallah, ikhwatal iman, ya. Kemudian beliau mengatakan, bal tastahilul alam ladzatu bihadhil ladzah. Dan bahkan mustahil orang-orang itu melihat, nih ibaratnya seperti ini terjemahannya. Ketika seseorang itu melihat itu kayaknya itu sedang sakit, padahal enggak, dia itu sedang menikmati ilmu. Maksudnya adalah apa? Betapa banyak orang ketika dia duduk di majelis ilmu, dia sampai berjam-jam, padahal orang lain mengira bahwasannya ini kayaknya pegel, capek. Padahal enggak, dia sedang menikmati ilmu. Dengan seperti itulah dia puncak-puncak kenikmatan ilmunya. Hadza wallahu taala alam bissawab. Ya, mungkin ini adalah nasihat dan juga buat saya dan buat antum semuanya, ya, bagaimana kita harus mendatangkan kecintaan kita terhadap ilmu dan kita mendominasi, ya, kecintaan tersebut terhadap diri kita, maka dengan itulah kita akan lahir apa? Kenikmatan dalam menuntut ilmu, yang dimana kenikmatan adat, kebiasaan itu akan hilang seseorang. Ya, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.